Part 19. Bukan wanita lemah. Siapa yang perasaannya mati, Mas? Tanyaku. Ditanya suami malah balik bertanya, ucap Mas Yudis dengan tatapan nyalang. Coba ulangi apa yang kamu tanyakan, Mas. Aku mengamati Mas Yudis. Dia bukan lelaki seperti yang aku kenal selama ini. Mas Yudis yang aku kenal orangnya kalem. Kini dia tampak berubah. Laki-laki itu bahkan menatapku dengan penuh kebencian. Pandangan kami bertemu sesaat. Kurasakan getar cinta di dadaku berkurang. Tiada lagi sedahsyat dulu. Harusnya 2 hari tidak bertemu kita bisa melepas rindu. Namun kenyataannya tidak. Bahkan kini kita seperti orang asing. Mas Yudis yang bukan seorang penuntut dan tidak pernah bicara kasar di depan anak-anak, hari ini tampak berbeda. Apa semua karena perempuan itu? Secepat itukah pengaruh dari pihak luar? Atau aku cuma berprasangka? Kamu bilang soal perasaan yang mati. Lalu apa yang kamu lakukan, Mas? Coba katakan. Tiba-tiba aku menangis menyadari kalau sesuatu akan terjadi. Apa yang aku lakukan padamu? Tanyamu. Bukankah sebagai laki-laki aku sudah bertanggung jawab? Menuruti apa yang kamu mau? Apalagi yang kamu inginkan? Perasaanmu lah yang sudah mati, Mas. Mas Yudis tidak menjawab ucapanku. Dia masuk ke dalam kamar, lalu keluar lagi sambil membawa handuk ke kamar mandi. Banyak perubahan yang terjadi pada rumah tanggaku setelah 2 hari ini. Badai terlihat mengancam. Aku merasa Mas Yudis sudah tidak peduli padaku. Hanya anak-anaklah sekarang yang jadi kekuatanku. Ibu, Arjuna bangun, ucap Irawan. Ibu, Arjuna bangun, teriak Bondan. Iya sayang, jawabku. Irawan dan Arjuna seringkali berebut perhatian. Mereka sangat peka apalagi ketika melihatku sedih. Arif juga menatap ke arahku. Anak pertamaku itu sepertinya paham kalau ada yang terjadi antara aku dan ayahnya. Bisa jadi dia merasa bersalah karena merasa sebagai penyebab kami bertengkar. Aku bergabung dengan anak-anak. Beruntung Arjuna tidak menangis saat kakak-kakaknya berteriak. Segera aku gendong anak bungsuku itu dan berpindah tempat di kursi tamu. Ku tatap acara televisi, sebuah tontonan anak-anak. Acara yang aku sukai sama anak-anak semenjak dulu itu hari ini sudah tak menarik lagi. Aku tidak fokus dengan apa yang aku tonton. Mas Yudis keluar dari kamar mandi, masuk ke kamar dan berganti pakaian. Ekor mataku hanya mengikuti pergerakannya yang keluar masuk kamar. Entah apa yang dia cari karena laki-laki itu tidak bertanya kepadaku. Ternyata Mas Yudis mencari kunci motor yang dia letakkan di meja tamu. Laki-laki itu menyambarnya kemudian berjalan keluar rumah. Mau kemana kamu, Mas? Tanyaku. Mas Yudis tidak menjawab. Dia malah menyalakan sepeda motornya hingga bersuara keras kemudian menjalankan sepeda motornya dengan kencang. Mas, teriakku sambil berlari mengejar Mas Yudis dengan tubuh yang nyeri semua. Kutatap kepergian Mas Yudis dengan dada terasa sesak. Sebagian lukaku kembali berdarah karena aku pakai untuk berlari. Banyak para tetangga yang melihat ke arahku. Aku hanya menyunggingkan senyum kepada mereka, memberi tanda kalau tidak terjadi apa-apa di antara kami. Sebenarnya apa yang terjadi sama Mas Yudis? Seharusnya kalau ada masalah bisa kita bicarakan. Bukan seperti ini caranya. Aku kira ini terlalu kejam dan menyakitkan. Aku masuk ke dalam rumah dan menuju ke dapur. Tubuhku nyeri-nyeri semua. Komplit ditambah nyeri di hatiku. Aku menjarang air dan berniat memandikan anak-anak, juga buat diri sendiri agar lekas sehat. Sambil menjarang air, aku melamunkan apa yang terjadi pada rumah tanggaku. Mungkinkah semua akan kembali seperti sedia kala? Aku kira perubahan yang terjadi pada Mas Yudis karena dia mengenal Santi. Aku yakin itu. Padahal semua orang tahu jika Santi bukan janda yang baik. Apa benar cerita di warung soal Mas Yudis? Benarkah mereka menjalin hubungan?
Karena terlalu memikirkan Mas Yudis, tiba-tiba tidak sengaja aku menyenggol air yang aku jarang di atas kompor. Aku menjerit ketika air panas itu tumpah di kakiku. Aku matikan kompor. Arjuna menangis karena kaget. Beruntung dia tidak terkena air mendidih tadi. Hanya saja aku terluka, kakiku melepuh. Sepertinya lumayan parah. Lukaku yang tertutup kasar terkena air panas juga. Irawan dan Bondan datang melihatku. "Ibu kenapa?" tanya Bondan. "Tidak apa-apa, cuma nyenggol air panas," ucapku sambil menahan rasa sakit. "Sakit ya, Bu?" tanya Irawan dan Bondan. "Sakit sekali, makanya Bondan jangan main kompor ya," titahku. "Bondan kan main kompor tidak pakai air," bantah Bondan. "Sama saja Bondan, kompor malah lebih bahaya, bisa meleduk," ucapku. Kalau biasanya aku marah saat Bondan membantah ucapanku, hari ini bisa aku tahan dan mencoba lebih sabar. Suara beberapa langkah kaki menampak di lantai. Para tetangga berdatangan. "Ada apa, Mik?" tanya mereka. "Ini tadi kesiram air mendidih," jawabku sambil memperlihatkan kakiku. "Ini kakimu melepuh, Mik," ucap Mbak Nia. "Iya, Mik," jawab yang lain sambil memperhatikan kakiku. "Enggak apa-apa, Mbak, Bu," jawabku. Padahal rasanya sakit sekali, apalagi bagian yang terluka. "Ambilin odol," titah Bu Laras. Entah siapa yang tiba-tiba berlari ke kamar mandi mengambil odol setelah mendengar perintah Bu Laras. Tiba-tiba odol itu cepat berada di depanku. Bu Laras langsung membubuhkan odol ke kakiku. Aku meringis kesakitan. Arjuna yang awalnya menangis, tiba-tiba diam melihat banyak orang. Anak bungsuku itu sepertinya merasakan rasa sakit yang aku rasakan. Dia kembali menangis saat melihat Bu Laras membubuhkan odol di beberapa tempat di kakiku. Mbak Nia segera mengambil Arjuna dari gendonganku. Dia berusaha menenangkan Arjuna, sedangkan tetangga yang lain memapahku agar aku duduk di kursi. "Kok bisa kesiram air mendidih sih, Mik?" tanya Bu Hetty. "Lagian kamu masih sakit, kenapa kamu pakai untuk bekerja?" tanya Bu Laras. "Anak-anak belum mandi, Bu," ucapku. "Bukannya Yudi sudah pulang? Memangnya tadi suamimu mau kemana?" tanya Bu Laras. "Nggak tahu, Bu," jawabku. "Istrinya kayak gini kok ditinggal? Mana mengasuh anak 4 pula? Aku saja kalau sakit suamiku libur kerja," ucap Bu Laras. Terdengar kasak kusuk di belakangku. Mereka sedang membicarakan Mas Yudis. Perasaanku semakin tidak enak. "Kemana kamu, Mas?" "Aku rebuskan air ya. Nanti Arjuna biar aku mandiin," ucap Bu Laras. Meski Bu Laras suka bergosip, dia memiliki sisi positif yang membuat kita menghormatinya. Salah satunya adalah suka membantu tetangga. "Iya, Bu, terima kasih. Maaf sudah merepotkan," ucapku. "Nggak repot kok," jawab Bu Laras. "Sebagai tetangga yang baik, bukankah sudah jadi kewajiban kita saling tolong-menolong?" ucap Bu Laras. Tetangga-tetangga yang lain ikut bergerak membantu Bu Laras. Mereka menyiapkan air dingin untuk dicampur dengan air panas. Aku tersenyum. Lega rasanya punya tetangga sebaik mereka. Aku berbincang-bincang dengan tetangga ketika Bu Laras memandikan Arjuna. Bila ada orang berkerumun, tetangga yang lewat ikut melihat. Lalu mereka bertanya tentang apa yang terjadi, dan jawaban yang sama akan terlontar dari bibirku. Di tengah-tengah keramaian di rumah, suara mobil terdengar lewat. Aku dapat melihat dengan jelas siapa yang ada di dalam mobil itu. Mas Yudis sedang menyopiri Santi. "Bukannya tadi yang lewat Santi sama Yudis ya?" tanya salah satu tetanggaku sambil menunjuk luar pintu. Semua orang menatap ke arahku. Mereka sepertinya menantikan ucapanku. Aku memang diam dan terlihat menyedihkan, tapi dalam hati bersumpah kalau aku tidak akan pernah lemah. Bersambung.